Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 16 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini sampai pada kitab Nahum pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua apa yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berkati, menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan yang baik, yang agung, luar biasa di dalam Yesus Kristus, dan membawa diri kami kepada ketaatan akan firman Tuhan. Engkau mampukan untuk kami dapat mengerti apa yang kami baca dan renungkan, serta Engkau menolong untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nahum pasal 3 ayat yang ke-8 sampai 19 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Adakah engkau lebih baik dari TB, kota Dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukan di ujung segala jalan. Tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan, perkuatlah kubu-kubumu, pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celaka! Alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nahum membandingkan kekuatan Niniwe dengan TB, kota Amon yang bentengnya adalah laut, dan memiliki sekutu yang kuat seperti Ethiopia dan Mesir yang akhirnya juga dihancurkan. Ia menggambarkan kekuatan Niniwe sebagai kekuatan yang sama sekali tidak diperhitungkan. Niniwe digambarkan sebagai orang mabuk yang tidak berdaya. Kubunya seperti pohon ara dengan buah yang masak, yang jika diayunkan maka jatuhlah buahnya. Tentang Niniwe yang dahsyat dan menakutkan digambarkan hanya terdiri atas perempuan-perempuan yang lemah.
Kubu-kubunya yang kuat digambarkan dengan pintu gerbang yang terbuka lebar untuk musuhnya. Babel di bawah Nebukadnezar mulai memberontak terhadap Asyur mulai tahun 626 sebelum Masehi. Dan pertempuran berlangsung selama 14 tahun sampai pada akhirnya gabungan tentara Nebukadnezar dan Media menghancurkan kota Niniwe yang membanggakan itu. Lebih kurang tahun 612 sebelum Masehi. Niniwe diminta untuk berjuang sekuat tenaga, termasuk mempersiapkan air yang banyak untuk dipakai ketika mereka dikepung dan memperkuat kubu-kubu mereka. Namun semua persiapan, prepare itu semua sia-sia karena Niniwe akan dimakan habis dengan api dan pedang. Bahkan ketika jumlah mereka dipersiapkan dengan sangat banyak, jumlah mereka yang begitu banyak tidak ada gunanya karena semua orang dari penjaga sampai para pemuka akan melarikan diri secepat belalang terbang menghilang. Kehancuran Niniwe merupakan kehancuran total yang tidak akan dipulihkan. Kehancuran Niniwe telah ditunggu-tunggu oleh banyak bangsa yang merasakan perlakuan kejam dari Niniwe. Banyak bangsa pada akhirnya senang dan bertepuk tangan mendengar kehancuran dari Niniwe. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kekuatan jahat diizinkan Tuhan ada di sekitar kita. Kekuatan jahat seolah-olah begitu besar kekuatannya, luar biasa, dan sepertinya tidak terkalahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan kekuatan di luar Tuhan yang sepertinya tidak terkalahkan dan kekuatan yang sedemikian besar, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, apalagi Tuhan yang bersekutu dengan umatnya melalui pribadi Tritunggal Roh Kudus yang bersama-sama dengan setiap orang percaya, kita boleh mendapatkan kekuatan besar yang dari Tuhan. Ketika sudah tiba waktunya, betapapun dahsyatnya kekuatan di luar Tuhan, seperti tidak terkalahkan, ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini, walaupun kasat mata sepertinya mereka tidak terkalahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang diberikan satu keistimewaan untuk menjadi umat melaksanakan tugas tanggung jawab apa yang diperintahkan Tuhan, jangan kita pernah berputus asa menghadapi kejahatan ataupun kekuatan besar yang ada di sekeliling kita. Percayalah, ketika tiba waktunya, kekuatan itu akan dihancurkan oleh Tuhan tanpa sisa. Seperti Niniwe yang sedemikian gagah perkasa kotanya, sedemikian hebat kerajaannya, bila waktunya Tuhan yang berkuasa atas semua, Niniwe sudah habis dan tidak berbekas. Jangan kita pernah takut, sekali lagi, jangan kita pernah putus asa menghadapi segala sesuatu. Ingat bahwa ada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, yang kuasanya melebihi apapun, itu ada dan dipercayakan kepada orang-orang yang telah dipilihnya, yakni umatnya. Kita sekalian yang diberikan kehormatan sebagai umatnya, mari kita gunakan kuasa itu untuk menjadi saksi di mana Tuhan telah berkarya dalam hidup kita, dan kuasa itu mengalahkan banyak kuasa yang ada di dunia. Karena itu perkatakanlah apa yang Tuhan kehendaki, perbuatlah apa yang Tuhan ingin kita perbuat, maka kuasanya yang sedemikian besar itu menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan, berkat, bahkan mujizat terjadi bagi setiap orang-orang yang hidup dalam rencananya, yang mulutnya mengatakan perkataan-perkataan yang benar, yang membangun dan memberkati, yang perbuatannya adalah melakukan seperti yang Tuhan ingin umatnya lakukan. Maka Tuhan menyertai dan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, umat
dipercaya kepada gerejanya, dan gereja adalah kita semua. Mari kita melaksanakan apa yang diperintahkan dengan segenap hati. Dan sekali lagi ingat bahwa kuasa Tuhan ada pada kita. Pergunakanlah kuasa Tuhan itu untuk menjadi saksinya. Perkataan dan perbuatan kita mencerminkan Tuhan yang bersekutu dengan kita di dalam Roh Kudus, sehingga nama Tuhan dimuliakan, hidup kita jadi berkat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dipilih untuk menjadi umat Tuhan. Tuhan berkenan bersekutu dengan kami, orang-orang yang sesungguhnya tidak layak. Melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami dan dimeteraikan menjadi umat yang diselamatkan. Biarlah Roh Kudus memimpin hidup kami, untuk hidup kami menjadi saksi Tuhan. Dan biarlah kami yang dipercaya dengan kuasa, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami tahu ada banyak kekuatan yang sedemikian besar, tetapi kami percaya bahwa kekuatan yang dari Tuhan, kuasa yang dari Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.